Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 11 November 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi pelajar-pelajar firman-Mu, sebab itu menyediakan kebijaksanaan dan pemahaman. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Noven Tambalean. Kepada Ibu Noven, kami persilahkan. Baik, selamat pagi, selamat hari Sabat. Bacaan renungan kita pada pagi hari ini dengan judul "Karena Itu Menyediakan Kebijaksanaan dan Pemahaman". Ayat inti, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Amsal 2 ayat 10 dan 11. Setiap orang mempunyai peluang yang sangat besar untuk menjadikan dirinya apapun yang diinginkannya. Berkat-berkat dalam kehidupan ini dan juga dalam keadaan abadi berada dalam jangkauannya. Dia mungkin membangun sebuah karakter yang bernilai tinggi, memperoleh kekuatan baru di setiap langkah. Dia mungkin maju setiap hari dalam pengetahuan dan kebijaksanaan, menyadari kesenangan baru seiring kemajuannya, menambah kebajikan demi kebajikan, kasih karunia demi kasih karunia. Kemampuannya akan meningkat jika digunakan. Makin banyak kebijaksanaan yang diperolehnya, maka makin besar pula kemampuannya untuk memperolehnya. Kecerdasan, pengetahuan, dan kebajikannya akan berkembang menjadi kekuatan yang lebih besar dan simetris yang lebih sempurna. Kristus bisa saja memberikan kepada manusia pengetahuan yang melampaui semua pengungkapan sebelumnya dan mengesampingkan setiap penemuan lainnya. Dia bisa saja mengungkap misteri demi misteri dan bisa memusatkan perhatian pada wahyu-wahyu menakjubkan ini, pemikiran yang aktif dan sungguh-sungguh dari generasi-generasi berikutnya hingga akhir zaman. Namun dia tidak mau kehilangan waktu sedikit pun
dalam mengajarkan ilmu keselamatan. Juru selamat kita tidak mendorong siapapun untuk bersekolah di sekolah-sekolah kerabian pada zamannya, karena alasan bahwa pikiran mereka akan dirusak dengan terus-menerus mengucapkan mereka berkata atau sudah dikatakan. Kalau begitu, mengapa kita harus menerima kata-kata manusia yang tidak stabil sebagai kebijaksanaan yang agung, padahal kebijaksanaan yang lebih besar dan pasti ada di tangan kita? The Ministry of Healing halaman 448. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Amsal 2 ayat 6 dan 10. Demikianlah pembacaan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Noven. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 317 paragraf 4. Juru selamat kita tidak mendorong siapapun untuk bersekolah di sekolah-sekolah kerabian pada zamannya karena alasan bahwa pikiran mereka akan dirusak dengan terus-menerus mengucapkan mereka berkata atau sudah dikatakan. Di zaman sekarang, sekolah rabi-rabi adalah sama dengan sekolah kependetaan. Nah, dikatakan Yesus tidak mendorong siapapun untuk bersekolah di sekolah kependetaan. Kenapa? Karena di sekolah kependetaan, hikmat manusia yang diajarkan. Manusia mengandalkan manusia. Perhatikan penjelasan Roh Nubuat tentang Yohanes Pembaptis. The Desire of Ages halaman 101 paragraf 3. Dalam tatanan alami, putra Zakaria akan dididik untuk menjadi imam. Namun, pendidikan di sekolah rabi-rabi tidak akan membuatnya cocok untuk pekerjaannya. Allah tidak mengirim dia kepada guru-guru teologi untuk belajar bagaimana menafsirkan kitab suci. Dia memanggilnya ke padang gurun agar dia bisa belajar tentang alam dan Allahnya alam. Pada zaman Yesus hidup di dunia ini, tidak dianjurkan untuk bersekolah di sekolah kependetaan. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis tidak dikirim untuk bersekolah di sekolah kependetaan. Sebab sekolah kependetaan di zaman itu tidak akan membuat Yohanes Pembaptis cocok untuk bekerja bagi Allah. Jadi, Yohanes bukan rabi, bukan pendeta, tapi Allah gunakan dia menjadi pembuka jalan bagi Yesus dan bahkan membaptis. Perhatikan yang berikut ini yang masih terjadi sampai sekarang. The Desire of Ages halaman 453 paragraf 1. Tidak seorang pun dianggap memenuhi syarat untuk menjadi guru agama kecuali dia pernah belajar di sekolah rabi-rabi. Dan baik Yesus maupun Yohanes Pembaptis dianggap bodoh karena mereka belum menerima pendidikan ini. Hal ini masih terjadi sampai sekarang. Seseorang yang tidak pernah sekolah teologi dianggap tidak mampu menjelaskan Alkitab. Hanya mereka yang sekolah pendeta yang dianggap mampu menjelaskan firman Allah. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Yesus dan Yohanes Pembaptis tidak pernah sekolah di sekolah kependetaan atau sekolah teologi, tetapi mereka dapat menjelaskan firman Tuhan dengan penuh kuasa. Kenapa? Karena Allah Bapa adalah guru mereka. Dan untuk dapat belajar dari Allah Bapa, kita perlu belajar dari anaknya, yang disebut hikmat. 1 Korintus 1 ayat 24 berkata, "Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah." Kristus adalah hikmat Allah. Kemudian dalam 1 Korintus 1 ayat 30, "Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita.
Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Allah telah menjadikan Yesus hikmat bagi kita. Karenanya, perhatikan ayat inti renungan hari ini yang berkata dalam Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Mengapa hikmat masuk ke dalam hati kita dan bukan dalam pikiran kita? Karena hikmat itu adalah Yesus dan Yesus tinggal dalam hidup kita oleh kehadiran Roh-Nya di dalam hati kita. Yesus mengetuk pintu hati dan bukan mengetuk pintu pikiran. Dan bila Yesus yang adalah hikmat masuk ke dalam hati kita, maka kebijaksanaan dan kepandaian atau pemahaman menjadi bagian kita. Kebijaksanaan dan pemahaman tentang apa? Tentang ilmu keselamatan. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 317 paragraf 3. Namun dia tidak mau kehilangan waktu sedikit pun dalam mengajarkan ilmu keselamatan. Apakah ilmu keselamatan itu? Ilmu keselamatan adalah The Acts of the Apostles halaman 473 paragraf 3. Kristus disalibkan karena dosa, Kristus bangkit dari kematian, Kristus naik ke tempat tinggi. Inilah ilmu keselamatan yang harus mereka pelajari dan ajarkan. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam Counsels to Parents, Teachers and Students halaman 19 paragraf 3. Kesempatan untuk mempelajari ilmu keselamatan ditempatkan dalam jangkauan semua orang, dengan tinggal di dalam Kristus, dengan melakukan kehendak-Nya, dengan menjalankan iman yang sederhana pada firman-Nya. Bahkan mereka yang tidak terpelajar dalam hikmat dunia pun dapat memiliki pengetahuan ini. Kepada jiwa yang rendah hati dan percaya, Tuhan mengungkapkan bahwa semua pengetahuan sejati mengarah ke sorga. Kiranya pekabaran renungan pagi hari ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Bagi yang tidak sekolah teologi, saudara bisa belajar firman Tuhan dan mengerti dengan benar asal saudara tinggal dalam Yesus, yaitu oleh menerima Roh-Nya Kristus dalam hati. Bagi yang sekolah teologi, yang sudah menjadi pendeta dan guru-guru teologi, jangan andalkan hikmat diri sendiri dan para guru. Terima hikmat, yaitu Yesus di dalam hatimu, yaitu oleh kehadiran Roh Kristus. Maka para pendeta dan guru-guru teologi akan menjadi seperti Paulus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang sangat penting pada pagi hari ini, agar kami tidak mengandalkan manusia dan hikmat manusia, tetapi mengandalkan Kristus. Sebagaimana Yesus dan Yohanes Pembaptis diajar oleh Bapa, kami pun dapat menerima pengajaran Bapa, asal kami menerima Kristus dalam hidup ini, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Dan biarlah ini menjadi pembaharuan bagi semua, termasuk para pendeta, bahwa dalam mempelajari firman Tuhan, siapapun bisa, asal mau membuka hati kepada Kristus, dan kami akhirnya menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa, sebab Kristuslah yang di dalam kami. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam hati kami ya Yesus, dan juga dalam hati para pendeta dan guru teologi, agar kami semua menjadi seperti Paulus, membuang masa lalu yang adalah sampah dan kerugian, dan menerima Kristus dalam hidup, yang adalah keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.